Selamat pagi anak manis. Wah, kamu udah bangun. Selamat pagi anakku. Yuk kita berdoa dulu bersama-sama dengan Papa dan Mama. Kita mengucap syukur dulu sama Tuhan, ya. Shalom KKR, dahsyat, luar biasa, aku anak Tuhan zaman sekarang. Kak, kayaknya belum ada yang menyaut sapaan kita, Kak. Belum ada yang semangat. Iya Kak, coba kita tes lagi suaranya ya Kak. Oke, Kak. Shalom KKR, dahsyat, luar biasa, aku anak Tuhan zaman sekarang. Iya, Kak. Oke, sekarang kita mau bernyanyi, kita mau semangat memuji nama Tuhan. Kita ingin mengangkat lagu pujian kita dari terbit matahari. Semua bertepuk tangan. Ayo semangat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, lambaikan tangannya. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, sekarang kita mau masuki ibadah kita. Kita mau berdoa, mau berbicara dengan Tuhan. Jadi kita ambil sikap duduk yang nyaman, ambil sikap berdoa kita, lipat tangannya, tutup matanya. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan pada hari ini Tuhan, kami masih boleh beribadah walaupun secara virtual ya Bapa. Kami percaya kasih memuji namamu dengan penuh sukacita ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Re, kayaknya kita perlu sapa lagi anak-anak. Iya Buat Kak, kita KKR, sapa yang dari perkelas aja Kak. Oh iya Kak, biar tahu kita siapa yang paling semangat kan Kak. Iya Kak. Aku mau sapa kelas yang masih kecil-kecil, imut-imut. Kelas mana ya Kelas Kak? apa itu ya? Kelas balita Kak. Oh iya, kelas balita. Coba mau aku dengar dulu suara anak balita yang imut-imut ini ya. Shalom anak balita, ciluba kecil-kecil untuk Bapak. Iya Kak, aku juga mau sapa yang imut-imut lagi Kak. Ada lagi lebih imut dari anak balita? Kak? Ada dong Kak, anak kecil Kak. Oh iya, coba kamu sapa Kak. Shalom anak kecil. Dahsyat, luar biasa, amin. Coba aku sapa lagi yang udah mau besar Kak. Iya Kak. Oh, udah menjelang mau remaja. Kelas Kak. anak tanggung. Shalom anak tanggung. Dahsyat, sukacita untuk Wah, Bapak. anak tanggungnya udah semangat. Sekarang kakak mau sapa anak remajanya yang udah mau meranjak dewasa. Shalom remaja. Shalom. Iya, semua kita udah sapa Kak. Udah kita sapa semua. Coba kita sapa semua ya Kak. Oke Kak. Shalom anak KKR, dahsyat, luar biasa, aku anak Tuhan zaman sekarang. Oke,
kan tadi udah disapa, tapi kita mau tengok juga Kak kayak gimana ya perasaan anak KKR hari ini, gembira atau enggak? Kalau menurutku kan Kak, gembira semua Kak. Gembira, karena kita semua gembira, biar makin gembira lagi, kita ingin bernyanyi Gembira di Hati. Semua tepuk tangannya. Tunjukkan senyumnya ya. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Tak mengerti apa maksud Tuhan sebelum ku dengar. Gembiranya 5 kali. Gembira, 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 gembira di hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat seperti obat. Hati yang senang tapi semangat yang patah. Hahanya 5 kali. Hati yang gembira. Haha, Aha, aha, haha, haha. Tuhan senang. iya Kak, udah gembira hati kita semua Kak. Iya Kak, udah gembira. Pasti udah senyum-senyum semua anak KKR ini kan. happy. Iya Kak. Semakin happy lagi, lebih semangat lagi. Kakak undang anak KKR yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita Ayo mau puji berdiri. nama Tuhan dengan tubuh kita. Kita mau bernyanyi happy yeye. Jadi anak KKR, ayo taruh tangannya di pinggang. Mau buat gerakannya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, biar lebih semangat lagi, kita mau terus bergerak memuji nama Tuhan. Kita ingin mengangkat lagu pujian kita, Cuy Cuy. Ayo bikin tangannya. Ayo persiapkan tangannya. Buat gerakannya ya. Cuy 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 di dam-dam. Shalalala. Cuy 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 di dam-dam. Shalalala.
KKR ada di rumah sudah boleh duduk. Kak Selina, aku mau nanya. Nanya apa Kak Re? Kak, kalau kita berbuat sesuatu, walaupun orang nggak lihat, Tuhan melihat, Kak. Pasti melihat Kak, pasti Tuhan tahu apa yang anak-anak KKR lakukan. Iya, Kak. Jadi kita harus hati-hati gunakan segala tubuh kita kan, Kak? Iya. Oke, untuk memuji nama Tuhan kita bernyanyi. Hati-hati gunakan tanganmu. Ayo tepuk tangan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Mata. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Nah, udah semangat semua anak KKR-nya. Dan hari Minggu itu kan kita harus bersuka cita. Jadi kakak mau lihat anak KKR bersuka cita atau enggak? Kalau kamu bersuka cita, Kak? Kok aku bersuka cita, Kak? Kak Cece bersuka cita? Bersuka cita, Kak. Iya, kita Guru-gurunya semua udah bersuka cita. Jadi anak KKR juga harus bersuka cita. Karena itu kita ingin mengangkat lagu pujian kita. Kita bernyanyi, adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sesukakah, adalah sesukakah cita tadi. Di hati, di mana? Di hatiku adalah sesukakah cita tadi. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan adalah SUKA. Adalah SUKA CITA di hati. Di mana? Di hatiku adalah SUKA CITA di hati. Diberikan Tuhan, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Oke, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita
mau mendengarkan firman Tuhan. Semua anak KKR siapkan hatinya, ambil sikap berdoanya. Kita siapkan hati kita untuk Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita memuji nama Tuhan, kita bernyanyi janjimu seperti fajar pagi hari. Gak ada lagi yang main-main. Semua ambil sikap terbaik untuk Tuhan. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Walaupun guru-gurunya dari sini nggak lihat, tapi Tuhan melihat. Tuhan melihat anak KKR dari rumah, siapa yang nggak berdoa. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sepenuh hati, dengan setengah suara. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom semua. Sebelum mendengarkan sebagian firman Tuhan hari ini,
kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan yang baik, karena cinta kasih-Mu yang selalu melekat di dalam hidup kami. Dari kami bangun pagi sampai hari ini bisa mendengarkan firman-Mu, kami bersyukur Tuhan. Biarlah telinga kami, pikiran kami terfokus untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan guru kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberkati, sehingga apa yang kami dengar bisa kami pakaikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Oke, sekarang abang ingin mengajak kalian membuka Alkitab. Nah, abang percaya di depan kalian semua ada Alkitab. Ya, yang tidak ada sekarang segera lari ambil Alkitabnya. Oke, kita buka Yohanes 21 ayatnya yang ke-1 sampai 14. Abang baca ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sesungguhnya sebanyak itu sesungguhnya jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Shalom adik-adik semua. Nah, benar ya, memang benar, panjang, tetapi cerita ini sungguh luar biasa. Cerita yang fakta yang Tuhan hadir menemui murid-muridnya. Ya, kita mau belajar. Tema hari kita ini adalah Yesus datang kembali, ya. Jadi di sini abang mau menceritakan Yesus menampakkan diri bersama murid-muridnya saat murid-muridnya sedang selesai menangkap ikan. Namun mereka tidak menangkap satu ekor apapun. Mereka pulang dengan sedih. Tetapi Yesus berkata, "Adakah lauk pauk?" Mereka jawab, "Tidak." Nah, Yesus melakukan mujizat lagi. Dia menyuruh murid itu untuk menyebarkan jalannya, dan apa yang terjadi? Ikan ratusan muncul dan jalannya tidak terangkat. Nah, begitu Tuhan
kita hebat. Nah, tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu Tuhan. Tetapi ada satu murid yang berkata bahwa dia ini Tuhan. Sang Petrus pun yang saat itu tidak memakai baju langsung ambil baju, karena malunya dia lompat ke laut. Jadi dia merasa ragu, tetapi dia yakinkan bahwa memang dia adalah Tuhan. Nah, abang mau mengatakan bahwa hari di mana Yesus muncul, ketika beberapa minggu lalu kita mengenang kematian Yesus, dan hari ketiga dia bangkit dan dia hidup lagi, dan dia muncul seperti biasanya menunjukkan diri kepada setiap murid-muridnya. Nah, itu menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Nah, bangganya kita sebagai anak Tuhan memiliki Tuhan yang hidup. Walaupun dia masuk ke dunia kematian, tapi dia tunjukkan bahwa dia bangkit, menunjukkan dia bahwa dia adalah Tuhan. Karena kalau dia tidak Tuhan, dia tidak akan bangkit. Jadi karena dia Tuhan, dia bangkit di hari ketiga dan menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya percaya. Nah, kan bisa aja tadi dia nggak menunjukkan dirinya dan orang nggak percaya kan, tetapi dia mau menunjukkan ini aku Tuhan. Nah, dan apa makna dia Tuhan datang menunjukkan diri? Dia berkata kepada murid-muridnya, hendaklah engkau jadi pelayan, melayani sesamamu, sebarkan Injil. Dia menyatakan seperti itu. Jadi kalian walaupun masih muda, walaupun masih kecil, jangan anggap kalian masih muda. Tetapi walaupun aku masih muda, aku mau menceritakan Injil kepada teman-temanku, kepada siapapun yang ku ketemukan, terkhusus kepada keluargaku, seisi rumahku. Sehingga nyatalah hidupnya Yesus bermakna bagi kita. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, minggu ini ketika kita belajar bahwa Yesus ketiga kalinya menampakkan diri. Artinya apa? Banyak keraguan-keraguan di manusia, kayak kita kan, adanya Tuhan, nggak mungkin. Tetapi yang pertama Tuhan datang kepada kita, nggak mungkin itu Tuhan. Dikasihnya kode ataupun bahwa ini Tuhan, ini aku, sembahlah aku. Kita nggak percaya. Kedua kalinya juga kita nggak percaya. Tetapi ketiga kalinya kita baru bisa percaya kan. Kadang seperti itu sifat kita manusia. Kalau nggak sampai 3 kali kita nggak percaya gitu ya. Tapi Tuhan mau menampakkan dirinya berkali-kali. Sehingga nanti ketika dia sudah selesai, dia naik ke surga yang akan kita peringati lagi nanti beberapa minggu kemudian. Nah, jadi dari sekarang pegang hatinya, katakan, aku percaya bahwa Yesus bangkit. Aku percaya walaupun aku tidak melihat, tapi imanku berkata Tuhan bangkit, Tuhan hidup dan menang dari kematian. Oke? Siap? Nah, kita belajar kenapa Tuhan menampakkan dirinya ke murid-muridnya dan ke nelayan, bahwa di situ kita bisa belajar bahwa Tuhan mau mendekatkan ke setiap orang. Tidak hanya orang kaya, tidak hanya orang yang punya, tetapi sekelas nelayan pun dia mau, dan menampakkan mujizat. Yang tadinya kosong, ikannya tidak ada, dia beri banyak ikannya. Nah, begitu juga kita adik-adik. Walaupun kita mungkin hidup berkecukupan, mungkin orang yang mampu, jangan pernah mau menganggap remeh kepada teman-teman kita. Temenilah semua, seperti Tuhan kita yang mau menampakkan dirinya ke orang-orang yang kecil. Jadi kalian juga harus bisa seperti Tuhan yang mau berteman ke setiap orang, tidak memilih-milih. Jadi anak-anak Tuhan tidak memilih-milih teman, tetapi saling mendoakan, saling mengingatkan bahwa Tuhan itu baik, sehingga
dia tidak sia-sia hidup, tidak sia-sia dia mati untuk kita, tapi bisa menyelamatkan kita sampai selama-lamanya. Oke, mungkin hanya ini yang bisa abang sampaikan di hari Minggu ini, dan lakukan dan laksanakan, jangan cuma didengar tetapi dipraktekkan. Oke? Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau hidup. Kami percaya Tuhan, Engkau bangkit. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mau datang kepada kami, orang yang berdosa ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mati tebus dosa kami. Dan kami percaya di dalam kebangkitan-Mu, dalam kehidupan-Mu kami diselamatkan. Maka dengan itu Tuhan, berkati kami, anak-anak KKR Tuhan, meskipun masih kecil, tapi kami bisa menjalankan firman Tuhan di dalam setiap proses kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak garam dan terang dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ingin melanjutkan ibadah ini. Amin. Wah, luar biasa kali ya Kak firmannya tadi yang dibawakan sama Bang Harumta. Nah, anak-anak KKR, tadi kan kita udah dengarkan firman Tuhan. Jadi sekarang kita ingin mengumpulkan persembahan kita. Kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita ingin angkat lagu pujian kita. Kita bernyanyi, sungguh ku bangga Bapa. Lipat lagi tangan kita tutup lagi mata kita mau berdoa siapa adik-adik. Kita mendoakan dulu teman-teman kita yang mungkin kita tahu dia sedang sakit, yang kita tahu sedang perlu didoakan. Mari abang berikan waktu untuk mendoakan teman-teman, bapak dan mama, kakak, abang, adik. Abang berikan beberapa menit, kita berdoa. Tuhan yang baik, tadi Engkau sudah dengar adik-adik kami mendoakan orang tuanya, mendoakan adik-adiknya, keluarganya, bahkan teman-temannya yang perlu didoakan Tuhan. Maka dengan itu Tuhan, kami percaya doa adik-adik ini adalah doa yang paling tulus. Maka dengarkanlah Tuhan, kabulkanlah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, walaupun mereka masih kecil, tapi doa mereka, doa syafaat mereka, Engkau pasti dengar. Karena tidak ada mereka bohong, tetapi mereka dengan sukacita mendoakan adik-adiknya atau keluarganya. Dan hari ini kami juga berdoa untuk anak-anak KKR dimanapun berada, terkhusus KKR Ketaran ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kesehatan, persekolahan dan setiap proses kehidupannya
Engkau juga berkati ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ditumbuh kembangnya. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir untuk memberkati dia. Yang sakit disembuhkan. Dan aku percaya dan kami percaya Tuhan Yesus kedua orang tua kami Engkau juga jaga. Dan kami percaya orang tua kami mendapatkan rezeki dari pekerjaannya sehingga bisa mencukupi setiap kebutuhan yang kami butuhkan di dalam persekolahan kami. Dan kami percaya Tuhan orang tua kami juga mengantarkan kami terus mendengarkan firman-Mu, mengizinkan kami ibadah. Dan kami percaya Tuhan Yesus orang tua kami juga bisa ibadah di setiap minggu dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap proses kehidupan dan pekerjaannya. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau berikan anak-anak sekolah minggu ini kepintaran, kecerdasan. Kami percaya Tuhan apapun cita-citanya. Dan kami percaya Tuhan Engkau beri yang terbaik untuk anak-anak sekolah ini Tuhan, anak sekolah minggu ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus tidak ada satupun yang bisa memberhentikan ketika Tuhan berkehendak jadi maka jadi. Kami percaya Tuhan kami serahkan semua cita-cita anak sekolah minggu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan. Bapa yang baik, Engkau berkati pendeta Runggun, Engkau berkati pertua diaken, dan Engkau berkati guru-guru sekolah minggu yang selalu mengajari kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menjamah keluarganya, kesehatan, persekolahan, perkuliahan. Dan kami percaya Tuhan Yesus dengan kerendahan hatinya Engkau juga berkati setiap yang mungkin mencari jodoh. Engkau berkati Tuhan yang mencari pekerjaan guru-guru sekolah minggu kami ini Engkau dapatkanlah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus guru-guru sekolah minggu kami ini merasakan berkat-Mu melimpah dan melimpah. Yang mungkin sedang mau memasuki kuliah Engkau juga yang memberkati Tuhan. Sehingga dia tidak tinggalkan Engkau di setiap proses perkuliahannya. Bapa yang baik, di hari Minggu ini juga Tuhan kami ingin selalu bisa memberkati. Engkau berkati kami Tuhan, biarlah Roh Kudus memberkati ibadah kami ini Tuhan. Walaupun memakai media sosial YouTube, tapi kami percaya Tuhan hikmat-Mu tidak berkurang. Apa yang kami dengar dari suaranya kami bisa pakaikan. Walaupun mungkin kami tidak bertemu satu dengan lainnya, tapi kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu hadir mengajari kami. Sehingga kami bisa melaksanakan gereja tiap minggu dengan keadaan sehat-sehat saja ya Tuhan. Bapa yang baik, mungkin tadi kami sudah mengumpulkan persembahan. Biarlah tangan-Mu yang memberkati persembahan ini sehingga bisa menjadi berkat di setiap proses gereja yang membutuhkan. Dan kami percaya Tuhan Yesus sisanya biarlah Roh Kudus-Mu juga yang mengajarkan kami untuk memakaikan uang jajan kami dengan hal-hal yang berguna bagi kami. Ya Bapa yang baik, ampunilah kiranya dosa-dosa kami Tuhan yang kami perbuat sengaja tidak sengaja. Karena kami percaya Tuhan Yesus Engkau mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa seperti doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kak Re, kita punya pengumuman kan untuk Punya. anak-anak KKR? Punya Kak. Yang pertama itu tadi kan kita sudah lihat aktivitas kita. Jadi disiapkan ya. Nanti dikirim di grup WA orang tua KAKR. Jangan lupa ya adik-adik KKR,
Dan tambahan pengumumannya untuk anak remaja, nanti malam jam 7 kita ada PA remaja. Jangan lupa untuk gabung dan kasih tahu teman-teman yang lain. Nanti kalau PA-nya udah mau mulai, bakal dikirim linknya ke grup WA remaja. Jangan lupa ya teman-teman remaja. Oke Kak, cuma itu pengumumannya kan Kak? Iya Kak. Oke, selamat hari Minggu anak KKS. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Dahsyat, luar biasa, makanan Tuhan zaman sekarang. Sekarang itu waktunya aktivitas. Dan aktivitas kita adalah membuat kapal dari kertas APS. Kakak udah ambil satu kertas APS. Dan yang pertama kita lakukan, lipat dua kertas APS-nya yang rata ya. Setelah begini, kita buat seperti ini. Seperti segitiga, dan di bawahnya kita tarik ke atas, kita ratakan lagi. Setelah menjadi ini berbentuk topi, kita rapikan yang sebelah sampingnya, kanan atau kiri, kita rapikan. Baru setelah itu kita bentuk lagi dia menjadi bentuk segitiga, begini kan. Nah begini, ditarik lagi, jadi pohonnya ke atas. Setelah jadi bentuk segitiga, kita buka yang ke bawahnya, dan dibentuk seperti segitiga lagi. Setelah ini, kita baru tarik yang sebelah kanan sebelah kirinya. Lalu dirapikan ya. Sudah jadi deh kepalanya. Setelah jadi kepalnya, kita ambil satu wadah yang sudah diisi air, lalu ditaruh. Jadi aktivitasnya ini jangan lupa kirim ke grup orang tua kakak. Jangan lupa ya. Dadah. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana ku pergi. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati. Yesus selalu di hati.